Assalamualaikum, balik lagi bareng Nubi Gadget. Di video kali ini saya akan nge-review Samsung Galaxy M22 yang kalau dilihat dari harganya sih posisinya berada paling bawah di antara Samsung Galaxy A32, M32, dan A22. Nah, apa aja sih yang ditawarkan dari HP ini dan apakah lebih worth it dibeli dibandingkan saudaranya yang lain? Yuk, langsung aja kita bahas. Oke, untuk displaynya sih udah pasti pakai Super AMOLED ya. Resolusi layarnya SD Plus berukuran 6,4 inch dan super smooth refresh rate di 90 Hz. Soal kualitas layar memang nggak perlu diraguin lagi, kalau udah terbiasa dengan panel Super AMOLED-nya Samsung dijamin susah deh buat berpaling ke brand lain. Tapi perlu diingat ya, resolusi layarnya ini terbatas, jadi mungkin nggak setajam layar Full HD Plus seperti di Galaxy M32. Nah, dari belakang basis desainnya juga mirip Galaxy M32, bahkan bisa dibilang hampir 100% mirip. Mulai dari bentuk susunan kameranya, dari sisi samping, atas, bawah, semuanya sama. Softcase yang saya pakai di M32 pun bisa langsung plug ke HP ini. Perbedaannya hanya di material plastik yang digunakan. Galaxy M22 punya permukaan bertekstur kesat, logo Samsungnya tercetak timbul, dan warnanya ini saya suka banget. Feelingnya juga berasa lebih rigid dan mantap di genggaman. Satu kesamaan lagi antara M22 dan M32 yaitu punya kapasitas baterai 5000 mAh dan dukungan teknologi super fast charging 25 watt yang bisa ngisi baterai di HP ini lebih cepat, mulai dari 10 sampai dengan 100% hanya dalam waktu 1 jam 21 menit. Ya, tentunya nggak bisa pakai charger 15 watt bawaannya ya. Harus pakai charger third party yang rekomendasinya bisa cek ntar, akan saya tambahkan di deskripsi video ini. Oke, jadi memang Galaxy M22 ini cukup banyak memiliki DNA dari seri HP Samsung yang di atasnya. Tapi nggak semuanya ya, so pasti dikarenakan HP ini punya harga yang lebih murah, jadi mesti ada yang dibedain. Salah satunya adalah versi antarmuka yang ditanamkan. HP ini menggunakan antarmuka One UI Core versi 3.1 di atas Android 11. Positifnya, dibandingkan One UI yang biasa, One UI Core ini feelingnya berasa lebih enteng. Ya, proses rendering user interface-nya lebih ringan dikarenakan layarnya yang masih HD. Selain itu juga menguntungkan dari segi ketahanan baterai dan performa gaming ya. Dan bagaimanapun One UI Core ini adalah versi terbatas dari One UI biasa. Jadi ada beberapa fitur yang dipangkas, seperti contohnya fitur Secure Folder dan Screen Recorder. Tapi untungnya fitur seperti Game Launcher dan Smart View untuk mirroring ke TV masih tersedia kok. Nah, salah satu fitur yang mungkin udah dianggap biasa aja oleh pemakai HP Samsung berlayar Super AMOLED adalah fitur AOD atau Always On Display. Ini beneran true AOD, bukan AOD abal-abal yang dibatasin maksimum cuma 10 detik. Seperti contohnya di HP Redmi Note 10 atau Redmi Note 10 Pro yang kabarnya juga pakai panel bertipe Super AMOLED. Menurut saya fitur ini penting banget sih buat ngintip notifikasi yang masuk, apalagi rasanya udah nggak ada lagi ya HP yang menyematkan fitur LED notifikasi. Mengaktifkan fitur ini memang konsekuensinya baterai jadi sedikit lebih boros, tapi bisa diatur kok periode masa aktifnya supaya nggak boros-boros amat. Nah, kalau untuk chipset sih masih tetap mengusung MediaTek Helio G80. SoC yang tahun ini sering banget dipakai oleh Samsung di semua lini smartphone 2-3 jutaannya. Terus terang, saya nggak akan mempermasalahkan ini, asal integrasi software dan experience user interface-nya menyenangkan. Jujur setelah nyobain bermacam-macam UI dari berbagai brand, One UI ini tetap punya feeling stok Android meskipun skinnya udah di custom ulang oleh Samsung. Oh, jadi cuman ngandelin user experience nih? Ya, memang begitu kenyataannya. Yang cari HP spek gaming ala HP entry level 2 jutaan mungkin akan sulit menerima HP seperti ini. Tapi santai aja, Helio G80 masih cukup handal kok ngehandle game-game berukuran besar dengan settingan grafik rata kiri. Ya nggak bisa dipaksain juga sih. Buat saya yang terpenting HP ini udah ngedukung high definition playback di Netflix dan ada jack audio 3,5 mm plus Dolby Atmos buat yang masih setia pakai earphone berkabel. Ya bisalah sedikit mengobati kekurangannya yang hanya memiliki single speaker di bagian bawah. Sedangkan untuk konsumsi baterai di HP ini rasanya nggak begitu jauh beda ya dengan Samsung seri A atau M yang saya review belakangan ini yang speknya beda-beda tipis dan juga punya kapasitas baterai yang sama di 5000 mAh. Rata-rata baterainya bisa tahan seharian dan screen on time antara 6-7 jam. Dan untuk kebutuhan spesifiknya saya juga udah tes beberapa skenario yang hasilnya akan saya tampilkan di layar. Oke, terakhir untuk kameranya. HP ini punya kamera utama 48 megapiksel dengan output pixel binning 12 megapiksel. Terus ada kamera berlensa ultrawide 8 megapiksel serta dua kamera tambahan yaitu makro dan depth sensor.
Perekaman videonya maksimum di Full HD 30 fps disertai video stabilization, dan hasil fotonya lumayan juga. Bisa cek di beberapa foto berikut yang berhasil saya jepret dengan kamera HP ini. Jadi kesimpulannya nih, HP ini memang udah cocok banget buat daily use. Nggak ada gimmick yang nggak perlu, meskipun mau nggak mau Samsung tetap kebawa tren untuk ikut menghadirkan fitur RAM Plus atau virtual memori tambahan, yang mana saya anggap nggak perlu-perlu amat karena multitasking di HP ini tuh udah lancar banget. Terus apalagi ya? Oh ya, ada NFC, juga dual SIM tray dengan slot micro SD terpisah, dan support Wi-Fi 5 untuk koneksi internet yang lebih kenceng. So, segini dulu video review dari saya. Seperti biasa, kalau suka silahkan like dan share video ini ke teman-teman lainnya. Akan bikin saya lebih bersemangat lagi kalau Anda mau subscribe ke channel ini. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum.